Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 36. Mata Aneh. Dari belakang, suara pertempuran tetap ada di telinga seseorang. Jelas bahwa ketiga Jadeon itu bertempur melawan bidat lainnya. Tapi Shao Danon di sini memasuki diam canggung. Shao Danon hilang. Tapi pemilik pedang kuning dan taring abu-abu melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Mereka terkejut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sinis, apakah aku melihatnya dengan benar? Jiang Laosan mengisap darah, tapi sepertinya darahnya sendiri terkuras. Orang lain berkata dengan suara kasar dalam kegelapan, sial. Jadeon memiliki seseorang yang berlatih, seni vampir. Mungkinkah dia adalah murid golongan suci kita? Orang pertama mengutuk, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, kemudian dia berkata dengan marah, tidak, orang itu aneh. Harus bertanya dengan jelas padanya. Dua lampu menyala di depan Shao Danon, dan dua sosok muncul. Shao Danon terkejut, dan membuang pikiran yang mengganggu itu, bersiap untuk musuh. Dalam cahaya, pedang kuning dan taring abu-abu kembali ke pemiliknya. Yang di sebelah kiri menangkap pedang. Dia adalah pria yang tinggi dan kurus. Hidung pengait dan kecil, agresif, mata hitam, yang berdiri di sebelahnya terlihat sangat aneh. Shao Danon terkejut dengan penampilannya. Dia juga tinggi, tetapi wajahnya sangat aneh. Kelonggarkan kelopak mata, hidung runcing, telinga tinggi, lidah panjang yang sering mencuat. Dia benar-benar terlihat seperti anjing. Taring abu-abu kembali ke tangannya. Shao Danon langsung berpikir, apakah itu gigi anjing? Orang yang bernama Cinical melihat Shao Danon menatapnya dengan terkejut. Dia marah dan berteriak, hei! Bocah! Kenapa menatap dialek sinismu? Dialek sinis? Shao Danon mengerutkan kening, lalu menyadari bahwa pria yang tampak seperti anjing mengenakan jubah hitam tahu. Dia sepertinya memiliki agama yang sama dengan Jadeon. Mungkin mereka memiliki hubungan jika ditelusuri kembali 3000 tahun yang lalu. Dialek sinis melihat Shao Danon jelas-jelas mencemooh. Dia menjadi lebih marah. Berat, dialek bertanya kepada kamu bagaimana kamu membunuh vampir. Shao Danon kaget. Vampir? Para lelaki jangkung berkata dengan marah, yang ada di punggungmu. Shao Danon ingat bahwa ada mayat di punggungnya. Dia merasa dingin dari lehernya. Dia terkejut dan melompat pergi, membuang mayat. Pria mumi jatuh ke tanah. Shao Danon merasa sakit dan memalingkan wajahnya. Dialek sinis dan para lelaki jangkung memandang mumi itu, lalu saling bertukar pandang. Mereka bisa menemukan kejutan di mata lawannya. Seni vampir kejam dan rahasia, meskipun kuat, tetapi sangat merusak diri sendiri. Setelah latihan, mereka tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Meskipun mereka semua Velkin dan selalu menghormati sihir ini, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang itu. Yang mati di lantai adalah satu-satunya murid seni vampir, dan darahnya sendiri habis. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, ini jauh lebih kuat daripada vampir Jiang Laosan, bahkan vampir tetua legendaris mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi tidak mungkin bocah Jadeon di depannya ini memiliki penampilan aneh vampir. Dialek sinis memandang Shao Danon, bertanya, apakah kamu murid vampir? Shao Danon terkejut, tetua vampir apa? Dialek sinis menjilat lidahnya dan menjilat wajahnya. Shao Danon memanggil kembali Ella besar di puncak bambu Jadeon. Tepat ketika dia berpikir, dia mendengar teriakan dari belakang. Seorang pria berbaju hitam jatuh dari kegelapan, darah di seluruh wajahnya. Dia berjuang sejenak, sepertinya dia tidak bisa hidup lama. Shao Danon segera ingat sekutu-sekutunya bertempur, tetapi dia sedang berbicara dengan Velkin Heretics itu. Itu bodoh. Dia dengan cepat bangkit dan akan membantu. Dialek sinis dan para lelaki jangkung melihat Shao Danon tiba-tiba bergerak. Mereka terkejut dan mengira dia tiba-tiba memberontak. Mereka dengan cepat bersiap. Tapi tepat setelah tubuh Shao Danon bergerak, dia jatuh, setengah berlutut di tanah.
Dia tersentak, keringat keluar dari dahinya. Sao Danon sedang terburu-buru dan lupa trisula merah gelap masih menusuk bahunya. Tubuhnya bergerak, lalu rasa sakit menusuk jantung datang. Luka yang menggumpal robek oleh gerakan dan darah keluar. Melihat peluang yang begitu besar, bagaimana Cinical Dialektian dan pria jangkung itu melepaskannya. Pedang dan taring mereka kembali cerah. Pada saat itu, lolongan yang jelas datang dari belakang, di antara warna lampu yang berbeda dalam kegelapan, cahaya biru yang mempesona Brick Tenet, segera menutupi lampu lainnya. Di dalam cahaya biru, Aeolian Firmus terhunus. Di belakang pedang, Anan berdiri di udara. Pakaiannya berkibar karena angin. Sementara Cinical Dialektian dan lelaki tinggi itu terkejut, cahaya biru Aeolian Firmus berubah menjadi pedang biru raksasa, dan menyerang kegelapan. Banyak lampu berusaha melawan, tetapi menghilang ketika mereka menyentuh cahaya biru. Kemudian beberapa teriakan, 5 atau 6 orang jatuh dari kegelapan. Cahaya biru menghantam dinding batu. Kerikil itu terbang dengan liar. Banyak orang terluka. Pada saat yang sama, pedang es beku Cavern menjadi cerah, menyerbu dari samping dan mengubah pengikut Velkin menjadi tongkat es. Kemudian Isa mengikuti dan menghancurkan mereka dengan pedangnya. Dialexinis dan pria jangkung saling memandang. Mereka menyerahkan Sao Danon dan mengendarai pedang kuning dan taring abu-abu untuk menahan serangan Cavern dan Isa. Tampaknya dua di antara mereka lebih kuat di antara Velkin Heretics. Mereka dengan cepat menghentikan Cavern dan yang lainnya, tetapi mereka juga menderita. Tadi malam mereka melihat pemandangan ketika Cavern dan yang lainnya diserang oleh kelelawar. Jadi mereka memasang perangkap di bagian dalam gua kuno, dan tiba-tiba menghancurkan yang kebal seperti aura perlindungan, Union Mirror, lalu mengisolasi keempat murid Jadeon. Rencana ini berhasil, tetapi budidaya murid Jadeon lebih tinggi dari yang mereka harapkan, sulit untuk dihadapi. Penyergapan ini dipimpin oleh Cinical Dialektian, para lelaki tinggi, dan vampir Jiang Lausan. Mereka bisa melihat Sao Danon adalah yang terlemah di antara empat, jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan Sao Danon bersama-sama dengan cepat, lalu mengeluarkan 3 lainnya. Tapi kejadian itu menjadi aneh, Sao Danon terluka, tetapi vampir Jiang Lausan secara misterius membuat darahnya terkuras dan mati. Bab 36 Mata Aneh B. Mereka telah menahan Cavern dan Isa sementara, tetapi masih ada wanita cantik dengan pedang biru. Bocah di belakang mereka terluka, tetapi dia sangat aneh. Jika keduanya menyerang sekaligus, situasinya tidak akan baik. Setelah 2 putaran, Anan melukai beberapa pengikut Velkin lainnya, tepat ketika dia mengalihkan perhatiannya kepada mereka, Cinical Dialektian berteriak, "Lari!" Pria jangkung itu memikirkan hal yang sama, dan mengambil kembali Esper. Kemudian, mereka berubah menjadi 2 cahaya dan melarikan diri lebih dalam ke gua. Pengikut Velkin melihat ini, mereka menjerit dan lari ke segala arah. Cavern memutuskan dengan cepat, berteriak, mengejar 2 orang itu. Kemudian dia terbang dengan pedangnya dan mengejar mereka. Isa segera mengikuti. Cahaya biru Anan menyala, tepat ketika akan mengejar, dia ingat sesuatu dan berbalik dan melihat Sao Danon terbang dengan tongkat api hijau muda. Darah di seluruh bahunya, tetapi trisula merah gelap sudah ditarik. Sao Danon terbang ke depan. Anan memperhatikan sosoknya, terkejut sesaat, lalu dia mengikuti. Pengejaran di gua itu sedikit mirip dengan hari ketika Sao Danon dan Hidi mengejar As di punggung bukit Bambo Opik. Jalan memutar. Tiba-tiba berbelok ke kiri, tiba-tiba berbelok ke kanan, dan tiba-tiba bangkit, tiba-tiba turun. Kemudian itu adalah garpu lain, tetapi keempat Jadeons tidak terlalu khawatir. Mereka hanya mengejar cahaya kuning dan abu-abu. Batu-batu gua sangat tajam. Dia mengikuti dengan cermat sekutunya dan fokus pada mengendalikan tongkat api. Beberapa tempat sangat sempit sehingga hanya memungkinkan 1 orang untuk lewat pada satu waktu. Sao Danon tidak punya waktu untuk khawatir. Dia melewatinya dalam sedetik. 6 lampu berpacu dalam kegelapan. Kecepatannya sangat cepat. Sao Danon merasakan kegelapan dan angin kencang bersatu. Pengejaran ini berlangsung selama setengah jam. Dialexinis dan temannya mendapatkan keuntungan karena mereka akrab dengan pemandangan.
Meskipun mereka tidak bisa melepaskan keempat pria yang menyebalkan itu, tetapi setidaknya mereka tidak membiarkan mereka terlalu dekat. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depan mereka. Dialek sinis dan pria jangkung itu segera menggunakan kekuatan penuh untuk terbang menuju cahaya. Cavern dan yang lainnya masih mengejar. Shao Danon mengikuti di belakang mereka. Dia bisa merasakan rasa sakit di bahunya perlahan hilang. Dia menunjukkan rasa sakit dan terus mengikuti mereka, bahkan dirinya sendiri terkejut. Bahunya terluka, tetapi ada energi yang tak ada habisnya di dalam salurannya di dalam tubuhnya ketika dia mengingat adegan itu, dan mengingat kata, vampir, yang dikatakan oleh dialektika sinis. Hatinya mendingin, dan membeku hingga ke sumsum. Cahaya ada di depan. Semakin dekat dan lebih cerah dan lebih cerah. Keenam orang itu seperti menembakkan panah, bergegas menuju kecerahan. Kecerahannya seperti bunga jahat yang mekar di kegelapan, menerangi mata mereka. Shao Danon mengikuti yang lain melompat ke cahaya. Apa yang ada di depan mereka mengejutkan mereka. Tempat terakhir mereka adalah terowongan yang lebar dan lurus. Di luar terowongan, itu adalah area yang luar biasa besar. Bagian atas gua sekitar 1000 kaki di atas kepala mereka sementara tanah 100 kaki di bawah kaki mereka. Tidak jauh di tanah di depan, ada batu besar yang disinari cahaya yang kuat, mencerahkan seluruh tempat. Tetapi yang paling mengejutkan bukanlah batu itu di belakang batu itu. Itu adalah jurang yang sangat besar. Batu itu telah mencerahkan bagian atas gua, tetapi batu itu tidak bisa menerangi jurang untuk sesaat. Melihatnya dari udara, tertutup kegelapan. Bahkan sisi lain dari jurang tidak bisa dilihat, hanya kegelapan yang mengerikan dan mengerikan. Ada 3 pria berdiri di depan batu besar itu. Salah satunya adalah pria besar berjanggut. Yang lainnya adalah seorang wanita muda yang cantik. Yang terakhir adalah pria muda pucat dengan pakaian putih. Dialek sinis dan pria jangkung itu mendarat di samping mereka, berdiri di depan batu besar itu. Cavern melihat semua orang di wajah mereka aneh. Dia tidak berani ceroboh. Dia memerintahkan para murid untuk mendarat 50 kaki jauhnya dari batu besar. Shao Danon berdiri di sana dan melihat 3 karakter besar yang sangat diidamkan di batu besar. Forsaken Abyss. 4 Jadeons mendarat. Orang-orang di depan batu besar itu tidak bergerak. Hanya lelaki-lelaki bertubuh besar yang mengerutkan kening dan berkata, Cincal, Liu Gao, kalian berdua terlalu payah. Menghadapi beberapa anak Jadeon, dan kalian berdua menjadi malu seperti ini, dan membawa mereka ke sini. Dialek sinis memerah, hendak berdebat, wanita paruh baya yang berdiri di belakang pria-pria besar memandangi mereka, lalu berteriak, di mana Jiang Laosan? Sinis memandang ke arah Jadeon, berkata, mati di bawah tangan mereka. Apa? Orang-orang tersentuh, sepertinya mereka tidak berharap budidaya rakyat Jadeon cukup kuat untuk membunuh Jiang Laosan. Wanita itu kaget, menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak akan bisa memberikan jawaban yang baik jika tetua vampir bertanya tentang hal itu. Para lelaki berjanggut merenung sejenak, lalu memandang Jadeon, mulutnya bergumam, lalu kita tangkap Jadeon muda itu, dan berikan pada tetua vampir. Itu seharusnya berhasil. Yang lain mengangguk. Cavern melihat bahwa mereka sangat percaya diri, dia harus lebih berhati-hati. Dia berbisik kepada 3 lainnya di belakangnya, sepertinya orang-orang itu adalah bos dari Velkin. Aku khawatir kultivasi mereka lebih tinggi dari 2 yang baru saja kita lawan. Semua orang perlu berhati-hati. Shao Danon menjawab, lalu dia berbalik dan tiba-tiba menemukan bahwa mata Anan telah menyapu luka di bahunya. Dia sedikit terkejut. Anan memalingkan wajahnya. Orang-orang besar itu melangkah maju, berkata kepada Jadeons, aku memerintahkan kalian semua untuk menyerah sekarang dan menghindari rasa sakit yang akan kamu derita saat kita bertarung. Cavern mendengus. Sebelum dia mengatakan apa-apa, Anan berkata dengan dingin, pengecut Velkin, berani jadi biadab, hari ini adalah tanggal bagimu untuk mati. Cavern dan Isa bertepuk tangan, berkata, yang bagus Lu Shimei, tepatnya. Wajah pria-pria besar itu menjadi dingin, berkata, kamu yang memintanya. Kemudian dia memelototi 4 orang itu.
Shao Danon sedang bersiap-siap, dan tiba-tiba melihat mata kanan pria besar itu membesar, berubah menjadi merah. Mata besar itu mengerikan dan lucu. Tepat ketika dia penasaran, mata besar para pria menembakkan sinar merah. Tejadeons melihat penampilannya yang aneh, mereka sudah siap. Cavern segera memanggil es beku dan membentuk dua lapisan dinding es. Tetapi energi jahat dari balok merah menghantam dinding es dan melelehkan lubang dan melewatinya hanya dalam sedetik. Itu berlari ke mereka diam-diam. Cavern terkejut, dia segera mengangkat Frozen Ice dan memblokir di depan semua orang. Sinar merah mengenai pedang es beku dan menghilang dalam cahaya putih pedang. Tapi tubuh Cavern menggigil. Dia mengintip pedang es beku, pedang putih bersalju awalnya memiliki titik kecil merah gelap. Pedang es beku bergetar, sepertinya diserang oleh benda jahat. Hati Cavern sedih. Sebagai seorang kultivator, Esper sangat penting. Tapi itu tidak membuat Cavern berpikir terlalu banyak. Tepat ketika sinar merah hilang, mata merah raksasa menembakkan sinar merah lainnya. Ketika dipukul di dinding es, itu melelehkan lubang, melewati tanpa suara dan menyerang keempat orang itu. Cavern mengerutkan kening. Pedang es beku memblokirnya lagi. Sinar merah menghilang tetapi pedang es beku memiliki satu tanda merah lagi. Pria-pria besar itu tidak mengatakan apa-apa. Mata merahnya yang besar terus menembakkan sinar merah seperti panah dengan kecepatan sangat cepat. Cavern memblokir mereka semua, tetapi tanda merah gelap semakin berat. Cahaya putih es beku juga redup. Tiga lainnya memperhatikan itu tidak baik. Isa adalah yang pertama bergegas keluar, dan memanggil Espernya, Suanyuan, dan ingin menyerang dari samping. Tetapi orang-orang itu hanya sedikit menoleh dan menembakkan sinar merah ke arahnya dengan mata merah raksasa. Isa tidak menghindar dengan cukup cepat. Dia menggunakan pedang Suanyuan untuk memblokir sinar merah yang aneh. Di udara, pedang Suanyuan bersinar dengan cahaya ungu lembut. Sinar merah segera menghilang. Tapi di pedang, ada tanda merah. Pedang Suanyuan segera bergetar. Isa bisa merasakan energi jahat yang datang dari pedang dan mencoba menyerang tubuhnya. Tapi untungnya dia berdiri jauh, kekuatannya tidak terlalu kuat. Energi benar pedang Suanyuan naik dan menutupi energi jahat. Tapi dia tidak bisa lagi semakin jauh. Orang-orang besar itu berdiri di sana, santai dan hanya perlu menoleh untuk membiarkan mata merahnya yang besar mengirimkan sinar merah untuk menjaga Isa dan Cavern di tempat asli mereka. Dan karena ada tanda merah lebih banyak tanda merah, kedua orang bisa merasakan energi jahat semakin berat. Itu menggunakan pedang sebagai medium dan perlahan menginvasi tubuh mereka. Chapter 37 Forsaken Abyss A. Shao Danon melihat keduanya dalam kesulitan dan segera berlari. Orang-orang besar memperhatikannya. Dia menoleh dan menembakkan sinar merah ke arah Shao Danon. Tidak ada jalan untuk Shao Danon. Meskipun dia melihat apa yang terjadi pada Cavern dan Isa, tetapi dia tidak punya cara lain selain menggigit peluru dan memblokirnya dengan tongkat api. Di udara, sinar merah yang mengenai tongkat api bersinar dengan cahaya hijau lembut. Shao Danon bisa merasakan kekuatan kuat telah mengguncang tubuhnya, tapi hanya itu. Dia dengan cepat melihat tongkat api. Tongkat api hitam itu seperti biasa, tidak ada tanda merah. Meskipun tongkat api jelek seperti biasa, Shao Danon senang memperhatikan itu. Dia dengan cepat mengambil langkah maju. Keluarga Velkins terkejut. Orang-orang besar, kemudian mata merah raksasa menembakkan sinar merah lainnya. Tongkat api memblokirnya. Lampu hijau dan merah hancur bersama di udara. Setelah beberapa saat, lampu merah menghilang. Tongkat api bergetar, tapi masih baik-baik saja. Shao Danon merasa lega. Pikirannya berpikir bahwa tongkat api itu jelek, tetapi perkataan orang yang rendah hati memiliki kehidupan yang sulit, Esper ini sebagian besar sama. Pedang kedua Shixiong baik-baik saja dan mulia, tetapi mereka tidak sekuat tongkat api rendah hati ini. Bahkan dengan ide-ide yang tidak teratur di pikirannya, kakinya tidak berhenti, perlahan-lahan semakin dekat dengan pria-pria besar. Santai. Tetapi karena mata besar menakutkan, bersantai terlihat menjijikkan, dari pria-pria besar itu hilang,
Ia fokus pada Shao Danon yang mungkin terlihat paling lemah. Dia hanya menembakkan satu balok merah ke Cavern dan Isa setiap saat, untuk memblokir gerak maju mereka, sementara dia menembak dengan cepat ke arah Shao Danon. Jelas Shao Danon lelah, tetapi tongkat api hitam tidak terluka. Energi biadab dari sinar merah tampaknya tidak efektif untuk pria muda ini. Di bawah mata semua orang, Shao Danon semakin dekat selangkah demi selangkah. Pria-pria besar sudah berkeringat di dahinya. Dalam hatinya, tidak ada cara untuk mencari tahu mengapa mata iblis merah yang telah ia kembangkan selama 300 tahun begitu baik terhadap esper berharga Daois, mengapa tidak efektif terhadap tongkat api yang normal. Tapi bagaimana dia bisa tahu, kekuatan mata iblis merah memang kuat, menggunakan energinya yang kejam dan jahat bisa menembus pedang Cavern dan pedang orang lain. Kemudian gunakan pedang sebagai jalan untuk perlahan-lahan memasukkan energi jahat ke dalam tubuh mereka, biarkan dia menang sejak awal. Tapi tongkat api jelek Shao Danon adalah darah yang dilebur oleh Shao Danon dengan benda paling jahat Velkin, Sinister Orb, dan tongkat hitam tak dikenal dari lembah kuno di belakang Bambo Opik. Bandingkan dengan roh jahat, hanya Sinister Orb saja berkali-kali lebih kuat dari Red Devil Eye, belum lagi tongkat hitam tanpa nama. Dua benda jahat terbesar menyatu dan menyeimbangkan satu sama lain, menutupi energi jahat di dalamnya. Dengan Shao Danon di dalamnya, hanya Shao Danon yang bisa mengendarainya. Dan itu juga mengapa itu bisa menyembunyikan para tetua Jadeon, memungkinkan Shao Danon untuk keluar dari gerbang neraka. Namun, sinar merah mata iblis merah pasti tidak berguna untuk tongkat api. Tapi Shao Danon masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu dia memiliki esper yang berharga. Jika itu adalah pemimpin lama Velkin Blackheart Elder dari ribuan tahun yang lalu, dengan Sinister Orb, dia hanya perlu berputar-putar beberapa kali, maka orang-orang itu akan mendapatkan semua darahnya terkuras dan dagingnya dikeringkan, meninggalkan mata iblis merah berputar di kematiannya tubuh. Tetapi semua orang di sini tidak akan pernah bisa memunculkan ide yang tak terbayangkan itu. Orang-orang besar fokus pada Shao Danon tetapi masih tidak bisa menghentikannya dari semakin dekat. Para pria muda berwajah jahat berdiri di sampingnya yang diam tiba-tiba tertawa dengan dingin. Nian Bos, mata iblis merahmu tampak tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa siswa Jadeon. Sayang sekali kamu memarahi Cinical. Kurasa kamu harus melewati aku posisi pangeran. Pria-pria besar dan wajah wanita muda itu berubah. Wanita muda itu mengerutkan kening dan berkata, Kamerat Lin Fang, kita menghadapi musuh besar di sini, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Lin Fang mengintip ke arah Jadeons dan Anan, lalu dia tertawa dingin. Jika bocah-bocah itu adalah musuh besar, bagaimana kita Bloodforger dapat berdiri di fraksi suci, dan berbicara tentang mengembalikan kejayaan masa lalu yang dicapai oleh tetua Blackheart? Nian Bos menembakkan sinar merah lain ke arah Shao Danon, menghentikannya sejenak, lalu dia berbalik dan berteriak dengan marah, di samping berbicara dengan berlebihan apalagi yang bisa kamu lakukan, kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Senyum jahat naik di wajah pucat Lin Fang, berkata, oke, aku akan membuatmu memakan kata-katamu. Kemudian dia mengeluarkan kipas emas, dan mengipasi dirinya sendiri. The Jadeons mendengar percakapan mereka. Mereka semua diperingatkan oleh pria muda berwajah jahat itu. Tetapi setelah beberapa saat, yang dia lakukan adalah mengayunkan kipas dengan tenang, berdiri di sana dengan dingin dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tertegun. Mungkinkah Lin Fang hanya menyombongkan diri? Nian Bos marah setengah mati olehnya, dia berkata dengan marah, Lin Fang, jika kamu tidak memiliki keterampilan maka minggir. Aku bisa berurusan dengan anak-anak Jadeon. Tidak perlu kamu membuat komentar sarkastik. Tidak bisakah kamu lihat dirimu dan lihat apakah kamu memiliki keterampilan? Lin Fang mendengus, berkata, aku awalnya tidak ingin bekerja sama dengan kamu atau kalau tidak, itu akan menjadi kemenangan yang tidak menyenangkan. Tapi sepertinya jika aku tidak menunjukkan keahlian, kamu akan berpikir aku berbohong, kan? Kemudian dia melemparkan kipas emas itu ke udara. Kipas itu bersinar dengan cahaya emas lembut, lalu terbuka. Pada kipas emas, ada gunung, sungai, dan gambar condor pada kipas. Angin bertiup,
Awan melonjak, guntur melolong, pencahayaan menyala. Itu di bawah tanah, di dalam gua kuno, seharusnya tidak pernah ada kejadian aneh seperti itu. Tapi sekarang di depan mata mereka, ini muncul. Ledakan keras, lalu kipas itu bergetar sedikit, setelah beberapa saat, gunung dari kipas itu keluar. Tingginya 1000 kaki, hampir sepenuhnya memenuhi seluruh ruangan. Kemudian gunung itu jatuh di atas keempat Jadeons. Shao Danon ketakutan dan menjadi pucat. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak objek sebesar itu. Dia terbang mundur. Gunung itu akan mendarat di atasnya, tetapi setengah dari tubuhnya masih di bawah sana. Ketika dia hampir hancur menjadi dua, seseorang menariknya dan menyeretnya keluar. Shao Danon berbalik dan mendapati Cavern yang menyelamatkannya. Hatinya pahit, tapi tetap saja dia berkata pelan, "Terima kasih Qi Shixiong." Bagaimana Cavern bisa tahu apa yang dipikirkan Shao Danon? Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia berdiri sedikit ke belakang, jadi dia kembali lebih cepat. Lalu dia melihat Shao Danon ada di sebelahnya, jadi dia menariknya. Gunung itu sudah membuat kepala mereka sakit. Gunung itu mendarat, tanah dan dinding bergetar pada saat itu, bahkan kerikil dari atas gua jatuh seperti hujan. Kekuatannya mengejutkan. Isa juga kembali. Wajahnya penuh kejutan, berkata, "Penggemar Erten. Ini adalah Esper Old Feng Yue Gunung Jieshi. Bagaimana bisa masuk ke tangan orang ini?" Mereka terkejut. Shao Danon tidak tahu apa-apa, tetapi Cavern memiliki pengetahuan luas. Dia tahu bahwa Feng Yue tua adalah seorang kultivator dari Gunung Jieshi di timur. Dia sangat terlatih dan cukup terkenal. Dia biasanya melakukan hal yang netral antara yang baik dan yang jahat. Tidak pernah melakukan hal buruk. Jadi baik dan jahat tidak menyusahkan orang ini. Tetapi mereka tidak bisa membayangkan Esper Old Feng Yue ada di tangan para pemuda yang berada di antara para bidat itu. Ketika mereka masih dalam keadaan syok, gunung itu dengan perasaan tidak enak naik. Tidak ada ide seberapa kuat sihir dibutuhkan untuk menggerakkan objek besar ini. Di belakang mereka ada tembok batu. Tidak ada jalan keluar. Batu-batu itu turun hujan. Pencahayaan menyala dan guntur meraung. Jadeon sangat cemas. Cavern menggertakkan giginya, hendak melangkah maju dan menggunakan Union Mirror untuk melindungi mereka dan mencoba melawan gunung yang perkasa ini, tetapi kemudian sosok biru melintas, Anan tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Tiba-tiba cahaya biru menjadi cerah. Aeolian Firmus, terhunus oleh auman naga. Energi yang kuat naik. Guntur semakin terburu-buru. Gunung itu jatuh dengan momentum yang tak terkalahkan, hampir menghancurkan 4 orang menjadi pai daging. Wajah Anan dingin, rambutnya menari-nari di angin yang kencang, dia seperti peri dari 9 langit. Aeolian Firmus, bergetar sedikit, menjawab hati pemiliknya, lalu seperti naga yang marah, ia naik. Cahaya biru menerangi seluruh gua, dan menabrak gunung. Dentang. Pasir bertiup, angin menjerit. Di bawah mata semua orang, arus udara besar mengalir ke segala arah. Anan di udara, wajahnya memucat. Seluruh tubuh dipantulkan kembali dan dipukul dengan keras di dinding. Tapi gunung itu dihantam oleh pilar cahaya biru besar, itu berhenti. Kemudian bergetar di udara selama beberapa kali. Setelah suara keras, itu menyusut dan menghilang di antara badai debu, muncul kembali di Erten Fen. Lin Fang tampak jahat memandang Erten Fen. Alisnya langsung mengerutkan kening. Pada gambar, gunung yang awalnya megah memiliki celah besar dari atas ke tengah gunung. Kipas itu seperti memiliki wajah yang rusak. Bab 37 Forsaken Abyss B. Aeolian Firmus terbang kembali ke Jadeons, tetapi Anan meluncur turun dari dinding. Kakinya melemah, dan hampir jatuh ke tanah. Tapi untungnya Jadeons lain sudah berkumpul di sana, Shao Danon membantu mendukungnya untuk berdiri. Anan terengah-engah. Dia ingin mendorong Shao Danon. Tetapi ketika tangannya mengulurkan tangan, darah keluar dari sudut bibirnya. Darah merah melewati kulitnya, meninggalkan tanda merah di atas kulit putihnya, seperti jiwa yang menyentuh keindahan. Shao Danon kaget, lalu dia mendengar Lin Fang berteriak dengan marah, "Wanita busuk, kamu berani menghancurkan esperku."
Kamu tidak bisa membayar kembali bahkan kamu mati 10 kali. Dia naik ke udara. Lampu emas Earthfen bersinar, benar-benar tidak cocok dengan energi iblisnya. Tapi itu masih terbuka dan tertutup di udara, datang ke arah mereka. Sejauh ini, Nian Boss sudah berhenti menembak sinar merah. Mata iblis merahnya kembali normal. Dia berdiri diam. Wanita muda itu melangkah maju, memandang Jadeon Anan. Dia berkata pelan, apakah kamu melihatnya? Wajah Nian Boss serius, berkata, ini Aeolian Firmus. Wanita muda itu mendengus, tidak percaya barang suci seperti itu ada di tangan seorang anak. Nian Boss menyaksikan Lin Fang bertempur melawan Jadeons. Dia berkata, Aeolian Firmus adalah senjata 9 langit, pendiri Bloodforger kami tetua Blackheart dikalahkan di bawah pedang ini. Hari ini kita harus mengambil pedang ini bagaimanapun caranya. Wanita muda itu mengangguk, itu Lin Fang. Nian Boss tertawa dingin, anak ini mengandalkan hubungan relatif dengan Old Feng Yue dan menjadi begitu sombong. Jika bukan karena aku membutuhkan laki-laki, aku sudah tidak membiarkannya tinggal. Sekarang biarkan dia bertarung di dalam Fan. Kamu dan aku akan mencari kesempatan untuk mengambil pedang itu. Wanita muda itu mengangguk dan fokus ke lapangan. Setiap kali Earthfen mengipasi, badai akan bertiup, dan menyebabkan batu-batu kecil menembus Jadeons. Tapi begitu mereka sudah dekat, Cavern dan Isa akan memblokir mereka. Ketika gunung tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang kultivasi mereka yang luar biasa terlihat jelas. Cavern dengan pedang es bekunya memblokir gelombang demi gelombang angin kencang. Isa juga menunjukkan kekuatannya. Xuanyuan, ungu ini, di bawah kedok Cavern, mencari kesempatan untuk menyerang dan Lin Fang seperti ular beludak. Lin Fang hampir terluka oleh cahaya ungu. 3 orang itu menggambar. Sulit mendapatkan hasilnya. Shao Danon berdiri di belakang mereka dan mendukung Anan. Matanya menatap Cavern. Cara dia menggunakan pedang itu keren dan terampil. Dia tahu dirinya tidak akan pernah bisa menandingi Cavern dengan teknik Esper. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum padanya. Untuk waktu yang lama, dia hanya berlatih dasar dari SNC murni. Sampai sebelum dia meninggalkan gunung, Surin bergegas dan melewatinya mantera berguna yang sebenarnya. Tentunya dia tidak bisa dibandingkan dengan Cavern. Saat dia memperhatikan mereka dengan penuh perhatian, tiba-tiba dia merasakan bahunya meringankan. Anan telah meninggalkan dukungannya setelah beberapa saat istirahat. Shao Danon melihat wajahnya yang putih pucat-pucat. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja, Shiji? Anan memandangnya, lalu menyeka darah di sudut bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dari saat dia bertemu dengan kecantikan es ini, dia tahu bagaimana caranya, jadi dia tidak repot-repot untuk terus bertanya, karena dia agak takut padanya, dia berbalik dan memandang ke lapangan. Tapi ketika dia berbalik, tiba-tiba dia mendengar Anan menjerit. Dia terkejut dan melihat tali hitam keluar dari dinding batu di belakangnya dan Anan. Dengan cepat mengikat tangan Anan di sisi tubuhnya. Sesaat kemudian seseorang keluar dari dinding batu, itu adalah wanita muda yang berdiri jauh di menit yang lalu. Dia terkikik, gadis kecil, kamu dilahirkan untuk menjadi sangat cantik, benar-benar membuatku iri. Tali surgawi, ini adalah saudara perempuan yang dipersiapkan secara khusus untukmu Sang Taois. Shao Danon melihat penderitaan bangkit di wajah Anan. Celestial Rope, sudah semakin dalam ke kulit. Jelas betapa sakitnya itu. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Nian Boss bergegas masuk dan mengulurkan tangannya untuk Aeolian Firmus di belakang Anan. Shao Danon tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Fire Stick bangkit dan langsung menuju Nian Boss. Nian Boss melihat tongkat hitam aneh yang aneh sekali lagi. Hatinya agak takut pada hal ini. Dia memaksa dirinya berhenti dan mendarat di tanah. Cavern dan Isa mendengar suara itu. Mereka berbalik dan terkejut. Mereka akan membantu, tapi Lin Fang melihat mereka, pikirannya berpikir, jika aku membiarkanmu pergi dengan mudah, bukankah aku kehilangan seluruh wajahku di depan Nian Boss? Kemudian Earthfen memanggil angin dan membuat Cavern dan Isa sibuk.
Sao Danon sementara memaksa Nian Bos untuk tetap kembali, kemudian tongkat api menghajar wanita muda itu tanpa ragu-ragu. Tetapi wanita muda itu hanya tersenyum dan mengayunkan talinya. Anan tanpa sengaja diblokir di depannya untuknya. Sao Danon terkejut. Dia segera menghentikan tongkat api. Itu berhenti sekitar 3 inci di depan Anan, dan wajah Anan yang pucat menjadi hijau. Tidak menunggu Sao Danon menarik napas, 2 peluit datang dari belakang. Sao Danon jatuh ke depan dan dengan malu-malu mengelak. Kemudian dia melihat ke belakang dan melihat di Alex sinis dan pria jangkung Liu Gao menyerangnya ketika dia dalam kesulitan. Dan Nian Bos juga dihasut untuk mengambil pedangnya. Dia juga menyerangnya. Sao Danon 1 verset 3. Dia segera jatuh ke dalam perjuangan yang sulit. Jika bukan karena Nian Bos sedikit takut pada tongkat api, dan Cinical dan Liu Gao melihat adegan bahwa tongkat api mengeringkan darah dalam kegelapan, mereka takut dan tidak menyerang terlalu agresif. Sao Danon sudah akan hilang. Bahkan seperti itu, setelah beberapa putaran, di bawah kekuatan gabungan 3 Esper, Sao Danon sudah dalam situasi yang sangat berbahaya. Masih ada satu hal lagi yang meresahkan. Wanita muda itu seperti menonton perkelahian, tetapi setiap kali Sao Danon mencoba untuk melawan serangan, dia akan melemparkan Anan sebagai perisai, maka yang bisa dilakukan Sao Danon hanyalah menahan diri. Dengan semua masalah itu, dia akan terluka oleh 3 bidat. Di bawah Celestial Rope, tidak peduli seberapa keras Anan berjuang tidak ada gunanya. Wanita muda itu tersenyum bangga di belakangnya. Karena Sao Danon takut melukai dirinya sendiri dan hampir terbunuh, Anan menjadi lebih pucat dan cemas. Kemudian darah keluar dari mulutnya, membelah gaunnya. Sao Danon mendengar suara dan berpikir Anan terluka oleh tali surgawi. Di bawah kejutan itu, dia tidak banyak berpikir. Gas hitam naik dari tongkat api, dalam kecepatan pencahayaan, itu menembak ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu tidak mengharapkan Sao Danon untuk menyerahkan keselamatannya sendiri dan menyerangnya, jadi dia tidak siap. Melihat tongkat api ada di depannya, dia segera naik ke langit untuk melarikan diri. Tetapi pada saat yang sama punggung Sao Danon menunjukkan pembukaan yang bagus. Sinar merah dari mata iblis merah Nian Bos, dan taring abu-abu Cinical di Alektian, pedang kuning Liu Gao menghantam punggung Sao Danon bersamaan. Mata Sao Danon menghitam dan hampir pingsan. Setelah rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dia merasa mati rasa. Dia jatuh ke depan. Sementara di udara, darah di mulutnya keluar seperti pegas. Anan melihat ini. Giginya menggigit bibirnya. Lalu dia tiba-tiba merasa tali surgawi dilonggarkan. Wanita muda itu terganggu oleh Sao Danon dan lupa kontrol rope surgawi. Dengan ruang kosong, tangan Anan bersatu dan membentuk tanda anggrek. Aeolian Firmus secara otomatis keluar dari sarungnya. Cahaya biru melintas di langit dan memperluas rope surgawi. Di bawah tepi ilahi, Aeolian Firmus, meskipun tali surgawi itu luar biasa sulit, tetapi itu membuat suara aneh. Bab 37 Forsaken Abyss C. Wanita muda itu takut akan kekuatan Aeolian Firmus. Dia segera mengambil rope surgawi, Anan mendapatkan kembali kebebasannya, bahkan tubuhnya masih sangat sakit. Dia naik ke udara dan menangkap Sao Danon. Tapi, tidak menunggu mereka berdua pulih, Nian Bos dan yang lainnya sudah ada di sini. Cahaya biru Aeolian Firmus menyala, terbang di depan Anan dan melindungi pemiliknya. Tapi wajah Anan pucat seperti kertas, tubuhnya goyah. Pada saat itu, tiba-tiba peluit berbunyi, lalu menjerit. Lin Fang berkata dengan marah, "Anak-anak Jadeon, kamu berani menyakitiku, lihat ini." Bang! Itu terdengar bersih di setiap sudut gua. Ketika semua orang terkejut, Nian Bos menghentikan serangan itu, berteriak, "Kakak Lin, tidak bisa." Sebelum dia selesai, semua orang merasa tanah bergetar. Kemudian mereka melihat Advent di tangan Lin Fang, sungai menghilang. Kemudian ikuti ledakan telinga yang memekakkan telinga, tanah datar itu retak. Tiang air besar menyembur keluar dari bawah tanah. Kekuatannya begitu kuat sehingga batu-batu besar pun dipindahkan. Hanya batu raksasa yang didambakan dengan kata-kata, Forsaken Abyss, tidak bergerak. Keempat Jadeon dicuci ke segala arah.
Tangan Anan mengendur. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa, hatinya, juga tenggelam. Tubuh Sao Danon yang ternoda darah melayang semakin jauh. Di depannya adalah jurang gelap dan rahasia. Dia berdiri di udara, pada saat itu, pemandangan masa lalu muncul kembali di hatinya. Di Mount Jadeon Peak of Widows, bocah lelaki yang memerah ketika melihatnya di saat sortasi. Pada kontes itu, mata yang tiba-tiba melembut dalam badai pencahayaan. Dan beberapa saat yang lalu, karena darahnya, orang yang datang mengundangnya dengan ceroboh. Sebuah batu besar jatuh. Anan menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan terakhirnya, menarik batu besar itu dan mengubah arah, terbang menuju Sao Danon. Bebatuan jatuh seperti hujan. Air menderu seperti naga. Tapi itu semua tampaknya jauh. Aeolian Firmus bersinar dengan cahaya biru dan mengikuti pemiliknya. Setelah menghindari beberapa batu yang jatuh, Anan meraih Sao Danon, menangkap tangannya, ingin menariknya kembali. Tapi dia merasa kekuatan terakhirnya hilang. Dia datang untuk menyelamatkanku? Sao Danon dengan kabur melihat Anan, dan mengatakan ini di dalam hatinya. Kemudian dia tiba-tiba menemukan, Anan dan dia sudah melewati batu yang didambakan dengan kata, Forsaken Abyss, dan tiba di atas jurang. Kemudian, mereka perlahan jatuh. Anan sepertinya tidak sadar. Matanya tertutup. Tubuhnya berbalik ke sisi lain. Pada saat ini, ada kebahagiaan di wajahnya yang pucat. Sebelum Sao Danon jatuh ke dalam jurang tak berujung yang dipenuhi dengan kegelapan abadi, ketika seberkas cahaya terakhir masih ada di sana, dia mendengar seorang Buddhis berkata, kemudian cahaya keemasan bersinar. Pada saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan yang tak berujung, seperti keabadian, dia bahkan tidak bisa melihat gadis yang begitu dekat dengannya. Tetapi, pada saat sebelum jatuh pingsan, dia masih tahu bahwa Anan dan tangannya masih bersatu, erat-erat. Dia bahkan bisa merasakan tangan itu sangat dingin, sangat dingin. Kegelapan yang tak berujung menelan segalanya. Chapter 38. Jurang Mendalam A. Dalam legenda, dunia pada awalnya gelap. Setelah 48.000 tahun, Pangu memisahkan langit dan bumi, berubah menjadi gunung dan sungai, kemudian setelah 48.000 tahun lainnya, Nua menciptakan manusia. Dalam legenda, berkas cahaya pertama dunia, lahir dari kegelapan yang paling dalam. Sao Danon merasa tubuhnya membeku. Dingin yang membekukan ini tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga hatinya. Rasanya seperti dia akan mati. Tetapi dia tidak takut, tanpa sedikit rasa takut, dia hanya merasakan kelelahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Saat tubuhnya dalam kelelahan yang luar biasa, dia perlahan-lahan tersadar. Itu seperti sesuatu yang mengelilinginya, sangat lembut, sangat hati-hati. Tetapi juga sangat dingin, perlahan-lahan menyerap panas tubuhnya, juga memberinya perasaan nyaman yang istimewa dan menyebabkan dia hanya ingin tertidur seperti ini dengan nyaman. Jika bukan karena di tangan kanannya, kesejukan familiar naik, seperti melindungi pemiliknya, jika bukan karena dia tiba-tiba merasakan di tangan kirinya, dia masih memegang tangan yang dingin dan lembut. Karena kelelahan, dia membuka matanya dengan susah payah. Itu adalah cahaya dalam kegelapan abadi. Dalam kegelapan tanpa batas, cahaya muncul hanya di depan matanya. Itu adalah cahaya putih misterius, melayang-layang di kegelapan, berputar di sekitar Sao Danon seperti gadis paling lembut yang merangkul kekasih yang dicintainya. Itu juga seperti asap putih, agak kosong dan berkabut. Perlahan-lahan itu berubah menjadi wajah yang cantik dan sedih di sebelah Sao Danon, lalu akan mencium bibir pria muda itu. Di bibirnya, ada sedikit harum, sedikit kegembiraan, dan sisanya dingin. Rasa dingin yang bisa membekukan hati seseorang. Tongkat api tiba-tiba naik dan lampu hijau terhalang di depan Sao Danon. Wajah cantik dari cahaya putih tampak takut pada tongkat api dan melayang mundur. Sao Danon bangkit, terkejut, berteriak, "Semangat Nether!" Dari rakyat kuno, seseorang akan lahir, menua, dan mati. Hanya jiwa yang tidak akan hilang. Jiwa akan meninggalkan tubuh kemudian bereinkarnasi.
Kehidupan demi kehidupan, siklus berlanjut. Namun di dunia, ada roh jahat. Karena 3 racun, hasrat, dendam, kegilaan, dan 3 ketakutan, agresi, ketakutan, roh-roh yang melihat ke belakang dan mencintai masa lalu, tidak mau bereinkarnasi disebut roh bawah. Arwah nether adalah milik yin, jadi mereka secara alami memilih tempat yang lembab. Forsaken abis gelap dan lembab, tidak mengherankan jika memiliki makhluk bawah laut seperti itu. Tapi Shao Danon belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ketika dia masih muda dia memang mendengar orang dewasa dari desa Grass Temple berbicara tentang hantu, kemudian dia mengetahui dari Savion di Bambo Opik bahwa mereka disebut roh bawah. Dia selalu takut pada mereka. Sekarang dia melihatnya, dinginnya seluruh tubuhnya. Panggilan ini dikeluarkan untuk jauh di kegelapan. Dalam kegelapan terdengarnya, suaranya tampak ringan. Setelah beberapa lama, gema samar dikeluarkan kembali. Juga karena panggilan ini, sepertinya sesuatu yang mengejutkan. Dalam kegelapan terdengar dia, itu diam-diam menjadi cerah. Shao Danon bisa merasakan itu seperti jantungnya yang tiba-tiba berhenti berdetak. Dia menahan napas, melihat cahaya misterius muncul dalam kegelapan seperti roh bawah itu. Kiri, kanan, depan, belakang diringankan, ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bahkan di atas kepalanya, cahaya muncul. Menyalakan cahaya putih misterius. Roh-roh bawah yang tak terhitung terbangun dari tidur panjang. Mereka merasakan penampilan pertama kehangatan manusia selama 100 tahun, dan berkumpul di sini. Lampu putih seperti asap lembut, melayang-layang. Mereka bertransformasi menjadi wajah yang berbeda, pria dan wanita, tua dan muda, cantik dan jelek. Dan pada saat itu, hanya ada satu perasaan di mata Shao Danon, dingin. Ketika dia membayangkan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju dia sekaligus, dia menggigil. Tapi untungnya, setelah kejutan itu berlalu, ia menemukan bahwa roh-roh jahat tampaknya takut pada tongkat api yang ada di depannya. Mereka tidak berani mendekati lampu hijau tongkat api. Tapi sebelum Shao Danon bisa lega, beberapa roh bawah menemukan sesuatu dan pindah ke sisi kiri Shao Danon. Shao Danon kaget, lalu menjadi pucat. Tangan lembut yang dipegang tangan kirinya perlahan mulai dingin, dia dengan cepat menarik Anan lebih dekat dengannya. Dengan cahaya yang mengelilinginya, dia bisa melihat wajah Anan benar-benar pucat, tetapi napasnya masih normal. Sepertinya dia tidak mengalami cedera luar. Dia lega, melihat sekeliling dan memeriksa lingkungan sekitarnya. Dia dan Anan berada di tepi sungai. Karena kegelapan ia tidak bisa melihat ukuran air. Itu bisa berupa kolam kecil, danau besar, atau bahkan laut bawah tanah yang legendaris. Shao Danon tidak tahu mengapa dia datang dengan ide ini. Di dalam air, dia bisa merasakan airnya tidak tenang. Gelombang dan gelombang air dengan lembut melewati tubuhnya. Tapi, airnya benar-benar membeku. Kesulitan Shao Danon bangkit, dan tidak berencana untuk tinggal di sana. Bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh roh jahat, mereka mungkin akan mati kedinginan di dalam air. Dia menegakkan tubuh, tapi kemudian kepalanya pusing, tubuhnya goyah. Ketika mereka di sana, punggungnya terluka oleh Nian Bos, Cinical Dialektian dan Liu Gao. Cedera ini tidak ringan. Pada saat yang sama, lampu hijau tongkat api redup. Dan juga pada saat itu, cahaya misterius dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya menjadi cerah. Keinginan tanpa akhir muncul di wajah mereka. Shao Danon terkejut dan langsung fokus. Cahaya tongkat api bersinar kembali dan menahan roh-roh jahat. Dia menyeret Anan ke tanah dengan susah payah. Jarak yang pendek tampaknya sangat panjang. Akhirnya, mereka tiba di tanah yang keras. Shao Danon duduk di tanah, terengah-engah. Di sekitar mereka, tak terhitung roh jahat berkeliaran di sekitar aura hijau tongkat api. Shao Danon menatap lampu yang berkeliaran. Dia ingat ingatan terakhir sebelum pingsan. Dia ingat Anan datang dan meraih tangannya. Dia ingat mereka jatuh ke jurang gelap yang tak berujung. Dia bahkan samar-samar ingat, sebelum dia tidak sadarkan diri, dia mendengar seorang Buddhis mengatakan perkataan datang dari platform. Mungkin Fazan Shixiong dan yang lainnya tiba.
Sao Danon berpikir dalam benaknya. Dengan bantuan 4 orang lainnya, selain budidaya Cavern dan Isa, mereka seharusnya tidak memiliki masalah. Jika tidak ada yang terjadi pada Qi Shixiong, maka Ling Ershiji tidak boleh patah hati kan? Tapi, Sao Danon juga bertanya pada dirinya sendiri, jika aku mati, akankah Ling Ershiji merasa sedih? Mungkin ada sedikit kesedihan. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dia tahu Shiji yang tangguh dan cantik sebenarnya juga lembut dan lemah di dalam. Jika dia mendengar teman masa kecil Sao Danon Shidi sayangnya mati, dia harus menangis, kan? Dia akan merasa sedih bukan? Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan mayatnya, dia masih akan membuat kuburan untuknya di Bambo Opik kan? Tetapi berapa kali dia akan datang mengunjungi makam di Furture? Jika seperti itu, akankah dia menjadi seperti roh-roh bawah, mengingatnya, tidak akan bereinkarnasi, hanya menjaga makamnya dan menunggu sosok itu dari ingatannya. Para pemuda itu menghela napas pelan, tanpa sadar dalam kegelapan yang sunyi. Ah! Dia menelpon lembut, lalu perlahan bangun, membuka matanya. Selama ribuan tahun, ada pertanyaan dari zaman kuno, jika kamu bangun dari tidur yang nyenyak, orang pertama yang ingin kamu lihat, siapa yang akan menjadi? Bab 38 Jurang Mendalam B. Tapi tidak ada yang tahu apakah Anan pernah mendengar pertanyaan konyol ini sebelumnya. Pada saat itu, yang terpantul di matanya adalah perhatian Sao Danon dalam cahaya putih. Satu-satunya kehangatan di kegelapan. Sao Danon diserang, berkata, kamu bangun, Lu Shiji. Anan tidak segera menjawab. Dia tampak agak bingung. Tetapi dengan sangat cepat dia kembali normal. Dari yang asli kembali ke kedinginan yang biasa. Dia melihat sekeliling, mau tidak mau berubah lagi. Semangat neter! Seperti Sao Danon, Anan berteriak. Sao Danon mengangguk, menghiburnya, ya, tapi tidak perlu takut. Mereka agak takut pada apiku, tongkat api. Tidak ada yang seharusnya terjadi untuk saat ini. Anan juga menemukan banyak roh bawah yang tidak menyerang mereka hanya berkeliaran. Mereka tampaknya takut pada tongkat hitam itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa nama esper kamu? Kenapa itu begitu kuat? Sao Danon tersipu, berkata, panggil, aku menyebutnya. Tongkat api. Juga, aku tidak tahu mengapa itu begitu kuat. Anan bingung, tongkat api? Sao Danon memandangi gadis di depannya, di bawah cahaya putih misterius. Dia pucat tetapi bahkan lebih cantik, dia menundukkan kepalanya, berkata, ya, aku yang biasanya memasak di Bambo Opik, jadi aku menggunakannya sebagai tongkat api. Anan tidak bisa mengatakan apa-apa, dan menatap tongkat hitam jelek itu. Setelah beberapa saat, dia diam-diam berkata, tongkat api. Aku memiliki ajaran Tuan aku, mengalami banyak kesulitan sepanjang kultivasi, dan juga memiliki Aeolian Firmus. Tetapi bagaimana aku kehilangan tongkat api? Hati Sao Danon tiba-tiba melompat. Dia merasa wajah Anan menjadi lebih putih, hampir tidak dapat melihat kepunahan, tidak dapat membantu mengatakan, Shiji, tapi kamu menang waktu itu. Aku dengar kalau bukan karena kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan saat bertarung denganku, kamu mungkin tidak akan kalah dari Cavern Shixiong pada akhirnya. Kemudian menjadi murmur, kemudian dari murmur menjadi sunyi. Itu karena Anan menatapnya dengan dingin, menyebabkannya tidak dapat melanjutkan. Cahaya putih misterius menyinari mereka berdua. Anan menunduk lagi, mengambil napas dalam-dalam, lalu bertanya, bagaimana kita bisa hidup? Sao Danon kaget, dia juga bingung, berkata, aku tidak tahu. Lalu dia ingat sesuatu dan menunjuk ke tepi sungai, berkata, tapi ketika aku bangun, kita berbaring di tepi sungai. Mungkin untungnya kita jatuh ke air, lalu ombak membasuh kita ke pantai. Anan memandang ke arah yang ditunjuknya. Di antara cahaya putih roh bawah, dia bisa melihat ada air yang jauh. Dia juga bisa mendengar suara samar gelombang. Tetapi di sisi lain, sebagian besar pakaiannya sudah kering, tetapi sebagian masih basah. Dingin sekali. Jelas jika bukan karena Sao Danon telah menyeretnya ke pantai, dia mungkin akan mati kedinginan sebelum dia bisa bangun. Terima kasih. Tiba-tiba Anan berkata pelan.
Sao Danon kaget, melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak masalah, tidak. Tiba-tiba, mereka berdua terkejut. Di antara mereka, tangan mereka, sampai sekarang, mereka masih saling berdekatan. Sepertinya mereka sudah menjadi bagian dari tubuh yang sama selama bertahun-tahun, tanpa perasaan. Seperti itu seharusnya seperti itu. Sepertinya mereka berdua sudah melupakannya. Perlahan Anan mengambil kembali tangannya. Sao Danon tersenyum malu-malu. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Setelah beberapa saat, Anan bertanya, sebelum kamu jatuh, kamu sangat dipukul oleh bidat Velkin. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mendengar wanita sedingin es ini tidak menyalahkannya, Sao Danon dengan cepat berkata, tidak terlalu buruk. Anan berkata, masih bisakah kamu terbang? Sao Danon menyalurkan energinya, kemudian rasa sakit di dalam tubuhnya terluka seperti jarum. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anan memandangnya, berkata, aku juga tidak bisa. Kita harus bangun dan mencari apakah ada jalan keluar. Kalau tidak, jika kita terus menunggu di sini, dikelilingi oleh roh bawah ini, kita akan kehabisan darah cepat atau lambat. Sao Danon terkesiap, mengangguk, benar. Anan berdiri, memeriksa sekeliling dan tidak menemukan cedera serius, hanya energi dalam yang sedikit berantakan, tubuh lemah, sepertinya kekuatan reaksi ER-10 Fen terlalu kuat. Kekhawatiran terbesarnya adalah Aeolian Firmus yang sekarang berada di belakang punggungnya dalam kondisi baik. Dia berbalik dan menatap Sao Danon lagi. Dia bangkit dengan kesulitan, tidak terlalu agilie, tampaknya dipengaruhi oleh cedera. Selain itu, menyeretnya keluar dari air menggunakan banyak energi. Kamu level berapa di Pure Essence? Tiba-tiba Anan bertanya. Sao Danon kaget, tidak mengatakan apa-apa. Anan mengira dia sengaja tidak menjawab. Dia berbalik, berkata dengan ringan, tidak masalah jika kamu tidak memberitahu. Tapi aku mendengar tuanku mengatakan bahwa kultivasi kamu hanya pada tingkat 4, itu semua karena kekuatan esper aneh itu. Aku tidak percaya, hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika bukan karena kultivasi kamu tinggi dan kokoh, kamu sudah jatuh di bawah tangan bidat. Sao Danon menggaruk kepalanya, dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengandalkan karena dia sendiri juga tidak yakin dengan kultivasinya sendiri. Tapi bagaimana Anan bisa tahu, jika hanya berbicara tentang esensi murni, Sao Danon sebenarnya di level 4, juga di tahap ketika dia pertama kali bisa mendorong esper, tetapi di dalam Sao Danon, ada Inchanation tertinggi Fua lainnya, Fawin Wisdom, dan ini adalah kunci kebenaran yang sebenarnya. Fua Inchanation lebih fokus pada pemahaman diri daripada Dago. Sao Danon telah mempraktekkan Fawin Wisdom selama 5 tahun, meskipun itu masih mendasar, kendali sarafnya kuat. Jadi mempraktikkan Inchanation Dagos dan Fua siang dan malam, dia jauh lebih kuat dari para murid di tingkat latihannya. Juga karena itu, setelah dia secara langsung menerima serangan sesat Velkin, Pure Essence dan Fawin Wisdom masing-masing memberinya satu lapisan perlindungan, jadi dia beruntung selamat. Ketika mereka bangkit, Sao Danon ingat tongkat api kembali ke tangannya. Lampu hijau menyala dan mengelilingi mereka. Anan merenung sejenak, lalu dia menunjuk ke arah berlawanan dari air. Keduanya berjalan ke dalam kegelapan tanpa akhir. Jalan ini seperti tak ada habisnya. Setelah waktu yang lama, keduanya masih berjalan di tanah yang luas dan jernih. Di Forsaken Abyss, di samping area luas yang mengejutkan, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Satu-satunya yang ada di sana adalah roh-roh bawah melayang di sekitar mereka dengan tenang, diinginkan untuk merasakan darah daging. Sao Danon dan Anan semakin khawatir saat mereka terus berjalan. Pada saat yang sama, energi Yin semakin berat. Sao Danon merasa darahnya mendidih. Rasa pusing menusuk kepalanya. Meskipun yayasannya solid, tetapi setelah semua kultivasinya tidak tinggi, selain cedera yang dilakukan oleh Nian Bos, Cinical Dialektian, dan Liu Gao, itu beberapa kali merusak saluran dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Anan menemukan ada yang tidak beres dengan Sao Danon, bertanya, apa kabar? Sao Danon memaksa tersenyum, berkata, tidak ada, mari kita lanjutkan. Anan menatapnya berkata, bagaimana dengan kita?
Sebelum dia bisa mengucapkan kata istirahat, tubuh Sao Danon bergoyang dan jatuh ke tanah. Tongkat api di tangannya juga redup saat dia jatuh. Anan terkejut, dengan cepat mendukungnya, dan mendapati dia sudah pingsan. Pada saat itu, bahkan orang yang paling tenang di dalam fraksi juga panik. Kemudian, dia memikirkan pertanyaan yang lebih mengerikan. Tongkat api tidak dapat melakukan apa-apa, apa yang bisa mempertahankan roh bawah yang tak terhitung jumlahnya? Hampir pada saat yang sama Anan memikirkan pertanyaan ini, tak terhitung jumlah roh jahat yang mengejutkan, kemudian di depan mereka ada dua tubuh yang hidup tanpa sedikit pertahanan. Dalam kegelapan, rasanya seperti banyak suara tertawa terbahak-bahak, berteriak dengan marah. Tak terhitung banyaknya roh jahat yang membeku di udara, lalu, seperti binatang buas serakah, mereka bergegas ke dua orang yang tak berdaya dalam kegelapan. Chapter 39. Bertemu lagi A. Dentang. Itu adalah suara yang jelas dan keras dalam kegelapan. Anan berdiri di depan Sao Danon dengan wajah dingin, dia menghunus pedangnya. Aeolian Firmus terhunus. Cahaya biru naik, cahaya murni dan menakjubkan telah mencerahkan dunia yang gelap. Cahaya roh bawah hilang di depan cahaya biru. Bahkan dengan itu, roh-roh bawah tidak memiliki tanda-tanda ketakutan, datang dari segala arah. Anan berteriak ringan. Tanda rasa sakit muncul di wajahnya yang pucat, tetapi segera digantikan oleh tekad. Di bawah kendali pemiliknya, cahaya biru Aeolian Firmus cerah, memotong di antara roh-roh jahat yang sedang mengisi. Pada detik roh-roh bawah menyentuh cahaya biru, segera ada zizi, seperti suara letupan. Pasangan pertama dari roh bawah tersebar. Suara itu bergema di kegelapan. Itu menakutkan. Aeolian Firmus benar-benar kuat, tetapi tidak bisa mengintimidasi roh-roh bawah yang tersisa. Pada saat Anan bergerak, beberapa roh jahat datang dari belakang dan menyerang Sao Danon yang tidak sadar. Anan melihatnya dengan sudut matanya. Dia dengan cepat berbalik dan menggunakan Aeolian Firmus menyapu di atas tubuh Sao Danon, membubarkan roh-roh bawah. Tapi ada juga roh jahat. Tidak ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh mereka. Dengan tubuhnya yang sudah terluka, Anan menjadi kelelahan setelah beberapa putaran sementara arwah melayang di sekitar dan mengancam mereka. Cahaya biru Aeolian Firmus menjadi lebih lemah. Anan mengertakkan giginya, tetapi masih jatuh dan duduk di sebelah Sao Danon. Tangisan hantu yang samar-samar datang dari jeritan roh-roh jahat. Cahaya hantu itu bersinar. Energi Yin menebal. Anan berbalik dan menatap Sao Danon. Meskipun para pemuda ini masih tidak sadarkan diri, wajahnya menunjukkan penderitaan. Apakah dia memikirkan beberapa hati yang menyakitkan masa lalu? Anan bergumam, tidak percaya aku akan mati bersamamu hari ini. Dia menegakkan tubuhnya. Wajahnya tidak berwarna, tapi dia masih belum menyerah. Tangan kanannya membentuk tanda Incanation Anggrek. Aeolian Firmus berhenti di udara, lalu menembus tanah di depan Anan. Cahaya biru muncul naik lagi. Dengan Aeolian Firmus sebagai pusat, itu membentuk aura di sekitar Anan dan Sao Danon. Roh-roh bawah di sekitarnya melihat tubuh-tubuh hidup yang lezat itu tepat di depan mata mereka, mereka mendatanginya dengan cepat. Tetapi setelah beberapa saat, aura membengkak dan cahaya biru naik. Cahaya biru menyala dan membentuk busur di atas kepala dua orang, menghalangi roh bawah. Tetapi jika orang pintar melihat ini, mereka bisa melihat aura terlalu lemah. Tidak ada kekuatan di dalamnya. Anan baru saja mati berusaha. Melihat makanan lezat dijauhkan dari mereka lagi, roh-roh jahat semakin marah. Tangisan hantu menjadi lebih keras. Roh-roh bawah yang tak terhitung jumlahnya berusaha untuk menghancurkan aura. Setiap kali memukul, tubuh Anan bergetar, wajahnya menjadi lebih pucat, dan cahaya Aeolian Firmus sedikit redup. Aura awalnya dua pria telah turun ke ukuran tidak satu orang. Wajah Anan pucat seperti kertas, menyaksikan senyum mengerikan wajah ilusi roh-roh jahat, menyaksikan mereka membuka mulut halus mereka. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke rumah es. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar, di dalam mulut Sao Danon yang tidak sadar, sebuah gumaman keluar. Anan dengan cepat berbalik. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya.
Saat bertarung sendirian melawan roh bawah, tiba-tiba mendengar suara sekutu. Ada kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul dalam hatinya. Tapi sebelum dia bisa melihat wajah Shao Danon dengan jelas, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah mereka pada awalnya keras, tetapi sebuah lubang besar muncul di tempat Shao Danon berbaring. Dia jatuh. Anan terkejut. Lubang itu benar-benar gelap, tidak mampu mengasumsikan kedalaman lubang. Tapi jauh di dalam kegelapan, ada sepasang mata merah besar, mengerikan yang melintas. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, aura Aeolian Firmus hilang. Di antara jeritan arwah Nether, Anan meraih Aeolian Firmus dan jatuh ke lubang gelap. Setelah itu, semua roh bawah mengikuti mereka ke dalam lubang. Bunyi gedebuk terdengar di gua. Beberapa saat kemudian, di antara teriakan roh-roh bawah, tiba-tiba terdengar auman tajam. Ooing! Itu terdengar seperti auman babi hutan yang terluka. Beberapa saat kemudian, sesosok besar melompat keluar dari gua. Di belakang ada banyak roh jahat, terbang melintasi gua. Di bawah cahaya hantu, Anan memegang Shao Danon keluar dari tanah dengan tangan kirinya. Darah keluar dari sudut bibirnya. Sisi kiri tubuhnya bernoda merah, sepertinya dia terluka. Shao Danon mengandalkan Anan untuk berdiri, tetapi matanya sudah terbuka. Tongkat api telah mencerahkan lagi. Meski lemah, tapi masih menyala dengan lampu hijau seperti biasanya. Pria dan wanita muda ini, di dunia kegelapan ini, saling mendukung, bergantung satu sama lain. Bab 39 bertemu lagi B. Anan memperhatikan roh-roh bawah berkecamuk tetapi tidak berani turun. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Meskipun mereka masih tidak melarikan diri dari bahaya, itu baik untuk memiliki seseorang di sisinya. Kemudian, mata mereka mendarat di sosok raksasa di depan mereka. Mereka bisa merasakan bau tengik yang sangat kuat, lalu, dengan cahaya hantu roh-roh jahat, mereka melihat bentuk Yasho itu. Itu adalah Yasho raksasa yang tingginya sekitar 2 orang, kepala babi dan tubuh anjing, taring yang tajam, seluruh tubuh hitam pekat, rambutnya runcing seperti jarum, matanya merah dalam kegelapan, seperti mata iblis merah Velian Heretik Nian Boss. Catatan 1. Yasho itu terbaring di tanah, terengah-engah. Di bawah bulu hitam, kotor, kaki depan kiri dipotong terbuka, tampaknya dilakukan oleh Anan. Matanya menatap kedua humen yang melukainya. Kebencian melesat dari matanya, ingin menelan mereka segera. Roh Nether menari di udara, ketika mereka melewati Yasho, mereka tidak menyerang. Sepertinya mereka selalu memikirkan bisnis mereka sendiri seperti air sumur yang tidak pernah bertemu dengan air sungai. Tubuh Anan terluka dan lelah, hampir ingin hanya jatuh dan tidur, tidak perlu lagi berpikir. Tetapi setelah beberapa perjuangan, dia masih bertahan, berbisik kepada Shao Danon, ada terlalu banyak roh bawah dan Yasho di sini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ayo pergi dulu. Shao Danon mengangguk dan setuju. Keduanya melangkah mundur, tetapi sayangnya, ketika mereka mengambil langkah, roh bawah mengambil satu langkah, dan Yasho juga tidak membiarkannya pergi, itu mengikuti. Sepanjang jalan ini, roh-roh bawah takut tongkat api Shao Danon. Kepala Pei Yasho juga takut pada keduanya, tetapi tidak mau menyerah. Zhang dan Lu sudah terluka. Dalam Forsaken Abyss yang gelap dan lembab ini, setelah beberapa pertempuran, mereka sudah kelelahan. Jika bukan karena roh bawah dan Yasho memaksa mereka, keduanya mungkin santai dan pingsan. Tetapi pada saat ini mereka menghadapi masalah hidup dan mati, kekuatan dan keberanian yang tidak diketahui datang dari tubuh mereka, membantu mereka bertahan sampai sekarang. Abyss Forsaken ini tidak dikenal dengan Path of Righteous. Sangat besar. Mereka berjalan lama, tapi itu masih terbuka. Tidak ada bayangan dinding. Sulit membayangkan bagaimana mereka mendarat sejauh ini ketika mereka jatuh. Tidak ada waktu luang bagi mereka untuk memikirkan pertanyaan ini. Di mana-mana di depan mereka adalah roh-roh jahat dan Yasho yang lapar. Hidup dan mati hanya soal sedetik. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba, Shao Danon merasakan punggungnya mengenai sesuatu yang keras. Mereka tidak berani menurunkan pertahanan mereka pada roh Yasho dan bawah,
jadi mereka berjalan mundur. Shao Danon terkejut mereka tiba-tiba memukul sesuatu. Dia cepat-cepat berbalik dan tidak terduga mendapati bahwa itu adalah pohon besar, lebarnya lebih dari 3 orang. Shao Danon merasa lega, dan memberitahu Anan yang ada di belakangnya, tidak ada, itu hanya pohon. Sebelum dia bisa selesai, Shao Danon merasakan benda seperti tali telah tersangkut di lehernya, lalu seluruh tubuhnya terbawa ke udara dengan kekuatan yang kuat. Anan terkejut, berbalik dan berteriak, roh pohon. Catatan 2. Sebatang pohon tumbuh sendirian di tanah terbuka. Semua cabang pohon yang tenang bergerak seperti lengan manusia. Objek yang meraih Shao Danon adalah salah satu cabang pohon tebal. Dalam kegelapan, sosok yang bergerak dari roh pohon itu seperti iblis dari 9 yang lain. Shao Danon merasa ranting di lehernya semakin kencang. Dia tidak bisa bernafas. Anan ingin membantu, tetapi raungan yang mengejutkan bumi datang. Yasho menggunakan kesempatan ini. Itu melompat dan memukul dengan cakar raksasa yang menyala dengan lampu hijau, mungkin mereka beracun. Anan pergi tanpa pilihan selain menangkis, dengan rintangan ini, dia mencoba beberapa kali untuk menarik kembali Shao Danon tetapi tidak mampu, dan membuat dirinya dalam bahaya. Shao Danon ditangkap oleh roh pohon. Tenggorokannya sangat menyakitkan. Roh pohon mengeluarkan desisan menakutkan, kemungkinan besar karena kesenangan. Ranting itu menariknya mundur ke batang pohon. Pada saat yang sama lebih banyak Blans datang dan mengikat tubuhnya, hanya menyisakan tangan yang bisa bergerak, selain itu, ia tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Shao Danon sangat cemas. Dia memandang Anan dan mendapati dirinya juga dalam kesulitan. Dia berbalik dan itu lebih mengejutkannya. Di batang pohon, mulut besar terbuka perlahan. Bau tajam, amis, dan berbau busuk keluar dari mulut. Ranting membawanya ke mulut roh pohon. Shao Danon gemetar. Dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan menjadi pupuk untuk pohon. Cara kematian seperti ini menjijikkan. Tapi sekarang panahnya ada di tali, dia semakin dekat dan lebih dekat ke mulut. Bau busuk semakin berat. Keringat di dahi Shao Danon seperti hujan. Dia hampir tiba di mulut. Dia menggunakan kekuatannya yang keluar entah dari mana, dan menggunakan kakinya yang didorong ke batang pohon. Namun sayangnya kekuatan roh pohon itu luar biasa kuat. Ranting-ranting itu menarik beberapa kali, lalu Shao Danon bertubrukan dan tiba di sebelah mulut. Bau berat menghantam wajahnya. Tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dibunuh oleh roh pohon ini. Shao Danon pada saat terakhir, berjuang, mengayunkan tangannya, menggunakan senjata satu-satunya tongkat api dan menusuk mulut roh pohon. Tongkat api, terutama bola, bersinar dengan lampu hijau hantu. Tongkat api yang awalnya tumpul digunakan oleh Shao Danon dan menghantam roh pohon. Itu menembus batang pohon keras roh seperti tepi ilahi. Pucat roh pohon tiba-tiba membeku. Shao Danon sendiri juga terkejut. Pada saat yang sama, emosi ketakutan muncul di hatinya. Perasaan familiar, dingin melingkari seluruh tubuhnya. Kemudian energi yang menyegarkan datang dari tongkat api dan memasuki tubuh Shao Danon. Itu seperti saat Shao Danon bertarung melawan Jiang Laosan di Cafe of Fangs. Shao Danon tertegun di udara. Dia menatap kosong pada apa yang terjadi di depannya. Setelah roh pohon yang kuat dan ganas ditusuk oleh tongkat api yang jelek, tubuh besar itu layu dengan cepat. Semua blances dan pergi seperti air mereka terkuras. Mereka mengering, meringkuk, dan cuti jatuh. Setelah deru terakhir hidupnya, seluruh pohon tumbang. Kemudian, kehilangan nyawanya. Shao Danon mendarat di tanah, menatap kosong. Dia tidak perlu menyalurkan energinya dan dia masih tahu manfaat energi itu berasal dari tongkat api. Itu membantu menyehatkan salurannya yang rusak. Dia melihat tongkat api di tangannya, lampu hijau yang berputar, seperti orang yang selesai makan, tongkat api mengeluarkan cahaya yang puas. Terutama pada tongkat api, pembuluh darah telah mencerahkan dengan warna merah seperti itu baru saja memakan darah. Dan, tongkat api yang mengerikan itu terlepas dari tangan Shao Danon dan mendarat di tanah. Terpental 2 kali lalu berhenti. Bab 39 bertemu lagi C.
Setelah meninggalkan telapak tangan Shao Danon, tongkat hitam kehilangan parasitifernya. Semua cahaya segera menghilang, kembali ke tongkat hitam normal dan jelek. Shao Danon menarik napas berat, hanya ada satu suara yang bergema di benaknya. Apa ini? Apa ini? Pada saat ini, teriakan Anan datang. Shao Danon terbangun. Dia berbalik dan berkata Anan diserang oleh banyak roh jahat dan kepala babi Yasho. Dia jatuh ke belakang di bawah hantaman keras, pakaiannya bernoda merah. Cedera ini tampak parah. Shao Danon membuang pikiran itu dalam pikirannya, mengambil tongkat api dan terbang ke Anan. Di udara, tongkat api tampak tersenyum di tangannya. Lampu hijau bersinar lagi, memerah wajahnya. Di jalan di mana Shao Danon melintas, banyak roh jahat melarikan diri. Dalam sekejap mata, Shao Danon berhasil menyusul Anan. Tapi kepala PID Yasho tidak takut dengan tongkat api, itu meraung dan menyerang. Di bawah tekanan, Shao Danon khawatir tentang Anan. Dia tidak mundur, dan juga meraung. Menyalurkan seni yang telah diajarkan Surin padanya sebelum dia pergi. Tongkat api meninggalkan tangannya dan seperti panah penembakan, itu dibebankan pada kepala babi Yasho. Kepala babi Yasho melihat itu adalah tongkat hitam kecil. Cakar besarnya mengayun, ingin menyingkirkan masalah ini dan berpesta pada dua human kebencian tapi enak. Tetapi kemudian ketika telapak tangannya berayun, ia merasakan sesuatu melewati telapak tangannya, lalu setelah sedetik, sesuatu melewati dadanya, kepala babi Yasho kaget dan melihat ke bawah, melihat ada lubang di telapak tangannya, dan di dada, ada lubang juga. Seluruh tubuhnya ditusuk oleh tongkat api. Oing! Kepala babi Yasho memberikan raungan liar yang menusuk jantung, tubuhnya berayun, lalu seperti pilar yang jatuh, ia mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan awan debu. Itu berjuang beberapa kali di tanah, darah hitam keluar dari mulutnya, dan akhirnya berhenti bergerak. Shao Danon menangkap Anan dan mendapati seluruh tubuhnya dingin dan pingsan. Tongkat api telah membunuh kehidupan lain, melintas dengan lampu hijau dan kembali ke tangan Shao Danon. Shao Danon merasa roh di tubuhnya telah diisi ulang, sebagian besar luka sudah pulih. Dia memeriksa napas Anan dan mendapati semakin cepat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kulit di bahu kirinya berubah hitam, jelas diracun. Shao Danon cemas, bahkan kedua monster itu sudah mati, masih ada banyak roh jahat. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa roh-roh bawah sudah pergi dan kembali ke kegelapan. Shao Danon diduga, tetapi ini adalah hal yang baik. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia cepat-cepat berbalik dan merawat Anan. Tapi Shao Danon sebenarnya tidak tahu itu semua berkat Sinister Orb di tongkat api. 800 tahun yang lalu, tetua Blackheart memperluas Blanche, Bloodforger, Felkin, mengejutkan dunia, dan mendirikan basis untuk Bloodforger di labirin bawah tanah Cave of Fangs. Tetua Blackheart adalah orang yang kejam. Ketika dia membuat orb sinister ini dia membunuh banyak nyawa. Banyak dari roh-roh itu berkumpul di Forsaken Abyss, tidak dapat bereinkarnasi. Mereka semua dibunuh oleh Sinister Orb. Bahkan hari ini, Sinister Orb telah dikombinasikan dengan tongkat tanpa nama, bentuknya berubah, energi jahat telah menutupi. Tetapi ketika Shao Danon menyalurkan sihir, energi iblis Sinister Orb ditunjukkan. Roh-roh bawah ketakutan dan berpikir tetua Blackheart telah dihidupkan kembali. Shao Danon perlahan menempatkan Anan kembali ke tanah. Bimbang sejenak, melihat luka yang sudah berbalik, dia menghela nafas. Sepertinya kegelapan abadi telah menjadi sunyi, kembali ke keheningan yang mati. Shao Danon merasa sedikit pusing, tetapi melihat luka yang terikat tidak lama memiliki gas hitam di wajah Anan, dia lega. Dia diam-diam duduk, melindungi gadis yang tak sadarkan diri itu. Lampu hijau hantu dari tongkat api menutupi mereka. Di mana-mana sepi. Diam. Bahkan tidak ada suara serangga. Di Forsaken Abyss, di samping roh bawah dan Yasho, tidak ada makhluk hidup. Tetapi, pada saat itu, Shao Danon tiba-tiba mendengar langkah kaki datang. Langkah kaki dalam kegelapan itu lembut dan harmonis, tetapi bagi Shao Danon, itu seperti guntur musim semi. Dia berdiri dan berbalik ke arah dari mana langkah kaki itu berasal, dan memegang tongkat apinya dengan erat.
Dalam kegelapan, ada cahaya bergerak. Kemudian, seorang gadis muncul dalam cahaya. Dia mengenakan gaun hijau, sepasang alis tipis dan mata cantik, kulit putih giok yang lebih putih daripada salju dan es. Dengan roh seperti keindahan dari kegelapan, dia memiliki jiwa yang menyentuh, keindahan yang canggung. Sao Danon membuka mulutnya lebar-lebar, kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Gadis itu adalah wanita muda berpakaian hijau yang dia temui di Shanghai Yuan kota Sunstream. Catatan 1, Shenmo Ziasho, iblis merah babi iblis, tubuh anjing kepala babi, ukuran besar, bulu hitam, paku keras, mata merah, dapat melihat dalam gelap. Prefer makan makanan busuk, prefer hidup di tempat gelap yang lembab. Catatan 2, roh pohon, Shenmo Zi Spirit, pohon berusia ribuan tahun, menurut legenda itu menyerap roh dari langit dan bumi, dan kekuatan roh dari bawah, jadi itu menjadi roh. Bentuk pohon besar, makan makhluk hidup, rumor mengatakan mereka bisa berjalan bebas. Chapter 40 Abyssal Viper A. Wanita muda itu juga melihat Sao Danon dan Anan yang tidak sibuk. Dia tidak menyangka akan ada manusia hidup di sini, dia terkejut juga. Kemudian, dia merekrut Sao Danon. Dia terkejut, setelah takjub melintas di wajahnya, dia tersenyum. Dunia yang begitu kecil sehingga kita bertemu lagi. Dia seperti bunga bakung yang mekar di kegelapan, dengan anggun berjalan ke arah mereka. Sao Danon bangkit dan berdiri di depan Anan. Lagi pula, seseorang yang datang ke Forsaken Abyss tempat roh-roh bawah dan Yashos hidup bukanlah manusia normal. Wanita muda itu semakin dekat. Sao Danon melihat bunga putih di antara jari-jari tangan kanannya. Itu bersinar dengan cahaya putih samar, menerangi tanah di sekitarnya. Mungkin beberapa spesies langka. Tapi Sao Danon tidak punya waktu luang untuk peduli tentang bunga. Meskipun dia waspada terhadap gadis aneh itu, namun, ketika melihatnya di Forsaken Abyss yang gelap dan sunyi, dia merasa sedikit ramah. Halo. Sao Danon ingin mengucapkan beberapa kata salam, tetapi hanya kata ini yang keluar pada akhirnya. Gadis muda itu memandangnya, tersenyum, bukankah itu petualang Sao Danon sang dari Jadeon? Mengapa kamu datang ke tempat arwahnya? Ini bukan tempat yang harus kalian pergi. Sao Danon kaget, berkata, bagaimana kamu tahu aku dari Jadeon? Gadis muda itu tersenyum dan tidak menjawabnya. Sao Danon mengerutkan kening, merasa gadis itu tidak biasa. Ketika dia merenungkan, gadis itu tertawa pelan, bolehkah aku bertanya kepada petualang Zhang, sudah berapa lama kamu di sini, menemukan gua tetesan darah? Sao Danon kaget, berkata, apa blow drop cafe? Gadis itu mendengus, senyum di wajahnya hilang, tetapi nadanya masih tetap tenang. Petualang Zhang, kamu berpura-pura bodoh. Orang-orang baikmu yang disebut, jika bukan karena item di dalam gua Blow Drop, mengapa datang ke tempat yang gelap dan kotor ini? Sao Danon bingung. Tapi dia mengerti bahwa ada gua Blow Drop, dan mungkin yang penting ada di sana. Tetapi dia tidak mendengar tuannya dan kepala Shibo menyebutkannya. Tapi yang dia pikirkan bukan ini, dia mengerti arti kata-kata gadis ini, dia berkata dengan nada rendah, kamu bilang jalan kebenaran kita munafik, siapa kamu? Gadis itu menjentikkan gaun hijaunya, lalu menggambar busur di udara dengan bunganya. Cahaya putih bertahan sebentar di kegelapan sebelum perlahan menghilang. Aku, bukankah bidat Velkin yang paling kamu benci? Dia tersenyum jahat. Hati Sao Danon bau, tiba-tiba perasaan kecewa. Tapi gagasan itu hanya sekilas, tidak meninggalkan jejak di hatinya. Dia mendengus, lalu berjaga-jaga. Ketika dia memasuki Jadeon, dia diajari oleh semua sesepuh tentang bagaimana sesat Velkin menyusahkan orang, kejam dan tanpa hukum. Aturan Jadeon dilarang mereka memiliki hubungan dengan Velkin. Mereka adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Tapi gadis itu sepertinya tidak membenci mereka, tidak punya arti untuk bertarung. Matanya mengintip ke belakang Sao Danon, lalu tiba-tiba tersenyum, apakah kakak perempuan itu bangun? Sao Danon berbalik dan melihat Anan bergerak sedikit. Bibirnya bergerak dan matanya perlahan terbuka. Sao Danon senang, berkata, kamu bangun.
Tapi kecemasan muncul di wajah Anan, berusaha untuk mengatakan, hati-hati. Sao Danon tidak bereaksi, dia sudah mencium aroma wangi di sekelilingnya. Cahaya putih menyala, bunga putih muncul di depan matanya. Dalam kegelapan, di bawah Forsaken Abyss, di mana kamu dapat menemukan bunga? Sao Danon terkejut, melangkah mundur. Bunga itu melayang di udara, seperti tersenyum dan mengangguk kepadanya. Tepat pada saat itu, bunga itu pecah. Kelopak putih bersih bersinar dengan lampu hijau hantu dan terbang ke arahnya. Bahkan tidak tahu gadis ini memiliki latar belakang Felkin, hanya dengan melihat bunga itu sendiri bisa merasakan sesuatu yang salah. Sao Danon diserang secara tak terduga. Dia terburu-buru. Dia mundur beberapa langkah, mengangkat tongkat api dan bertahan. Kebanyakan kelopak bunga ditangkis ketika mereka menyentuh lampu hijau tongkat api, tetapi beberapa penerbangan melewati dan hampir melukai Sao Danon. Sao Danon mengutuk kelicikan sesat Felkin di dalam hatinya. Kata-kata tuannya, Xiniang, Shixiong benar, tanpa kesalahan. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia melihat gadis itu terbang ke arah Anan. Sao Danon terkejut. Setelah Anan terluka parah, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan dia sendiri jaraknya lebih jauh, dia dengan cepat melambaikan tangannya, menggerakkan tongkat pertama, dan menyerbu gadis berpakaian hijau. Mendengar suara angin yang berhembus, gadis berpakaian hijau itu tersenyum, melambaikan tangan kanannya. Seperti penerangan, semua kelopak terbang kembali dan berkumpul sejak awal. Bunga bersinar dengan cahaya putih redup pergi. Cahaya putih menyentuh lampu hijau tongkat api. Mereka terkunci di udara, setelah beberapa saat, sepertinya tidak ada pihak yang menang, mereka terbang kembali ke pemiliknya. Dalam kegelapan, tiba-tiba ada teriakan karena terkejut. Dengan kesempatan ini, Sao Danon menangkap tongkat api dan dengan cepat pergi ke sisi Anan, berdiri di depannya, tidak akan membiarkan bidat Felkin menggunakan trik lagi. Tetapi bidat, licik, itu tiba-tiba berhenti, tidak maju, dan membiarkan Sao Danon kembali ke sisi Anan. Dia menatap Sao Danon dengan terkejut di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa bunga, membesarkan hati, di tangannya sudah cukup untuk menghentikan Sao Danon. Tapi tiba-tiba, ketika Heart Tending Flower, terhadap tongkat api di udara, awalnya itu bisa menggunakan tongkat api sebagai rute kepala Sao Danon dengan wewangiannya, tetapi aroma itu diblokir, dan menjadi bumerang sedikit pada dirinya, menyebabkannya untuk mengejutkan. Bab 40 Abyss Viper B. Sao Danon berdiri di depan Anan, membantunya bangkit, dia bertanya pelan, kamu baik-baik saja? Lu Shiji. Anan menggelengkan kepalanya. Sao Danon merasa lega, dia menoleh dan berkata dengan marah, bidat yang tak tahu malu, hanya tahu cara menyelinap ke orang. Kejutan pada gadis itu segera hilang dan digantikan oleh kemarahan. Dia mendengus, berkata, baiklah, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan bidat. Sementara dia berbicara, dia bersiap untuk bergerak. Sao Danon dengan cepat waspada. Tapi Anan bersandar padanya dengan lemah, jelas dia terluka parah, kemungkinan besar karena racun itu. Bidat Felkin di depannya tidak dapat diprediksi, jika mereka bertarung, dia akan sulit untuk membantu Lu Shiji. Sayangnya kejadian di dunia ini tidak dapat selalu terjadi seperti apa yang orang inginkan. Ketika pikiran Sao Danon berpacu, tiba-tiba dia menemukan sesuatu semakin buruk. Dalam kegelapan, cahaya lain muncul. Tapi cahaya ini berbeda dari gaun gadis hijau itu. Meskipun cerah, warnanya gelap. Hampir menyebabkan orang berpikir itu adalah cahaya hitam. Dalam cahaya, sesosok hantu berjalan ke arah mereka, berhenti di sebelah gadis berpakaian hijau. Dia adalah seorang wanita jangkung, mengenakan pakaian hitam, bertopeng kerudung lembut. Dia adalah orang yang bepergian bersama dengan gadis itu di Shanghai Yuan hari itu. Setelah itu, di mata Sao Danon yang terkejut, beberapa lampu bersinar dalam kegelapan. 5 orang dengan pakaian kuning muncul. Mereka adalah hadirin gadis muda itu di Shanghai Yuan. Sekarang mereka semua ada di sini. Sao Danon merasa tenggorokannya kering. Di bawah mata begitu banyak orang, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara lembut dan lemah Anan, kamu cepat keluar dari sini.
kultivasi orang-orang ini tidak di bawah kamu dan aku tidak bisa melawan mereka. Sao Danon menoleh dan menemukan bahwa wajah pucat tapi cantik di sebelahnya tidak memiliki tanda-tanda khawatir dan takut, hanya berbicara dengan akal sehat. Sao Danon kaget, menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya, lalu menoleh ke belakang dan menghadapi pengikut Velkin yang misterius. Bilu, hati-hati. Wanita bertopeng memandangi keduanya, lalu matanya mendarat di tongkat api di tangan Sao Danon, berbisik, tongkat hitam ini agak aneh. Bilu, juga gadis berpakaian hijau, berkata, Bibi Negar, apa yang kamu ketahui? Wanita bertopeng, yang disebut Bibi Negar, tidak menunjukkan ekspresi melalui topeng, tetapi ada teka-teki dalam kata-katanya, sepertinya sangat mirip dengan energi jahat itu. Tetapi bagaimana seseorang dari Path of Rigireus memiliki objek seperti itu? Mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan bola. Dan itu, tongkat pendek itu, apa itu? Bilu mendengus, berkata, aku ingin melihat seberapa kuat benda itu. Kemudian dia melangkah maju. Para pria berbaju kuning di belakangnya juga melangkah maju. Sao Danon melihat itu tidak benar. Meskipun dia ingin bertarung, tapi dia tahu jarak kekuatannya terlalu lebar. Jadi dia hanya bisa membantu Anan berjalan mundur. Wanita bertopeng itu penuh dengan energi hantu. Tubuhnya melayang ke depan dalam kegelapan, mengikuti Bilu seperti roh, dia berbicara dengan suara yang hanya bisa mereka dengar. Tongkat pendek bocah itu memiliki kekuatan jahat yang luar biasa, apakah kamu merasakannya? Bilu memandang Sao Danon yang gugup, mengangguk. Wanita bertopeng itu berhenti, lalu berkata, meskipun seperti itu, tetapi aku merasa bahwa kekuatan jahat dari tongkat pendek belum sepenuhnya terlepas, tampaknya disegel oleh sesuatu. Dari apa yang aku pikirkan, tongkat pendek ini mungkin memiliki beberapa hubungan ke fraksi suci kami. Identitas bocah ini mencurigakan. Kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Bilu mengerutkan kening, berkata, Bibi Negar, apa yang ingin kamu lakukan? Nada suara wanita bertopeng kembali normal, berkata, tangkap mereka dan bawa ke ayahmu. Archlord tahu segalanya di dunia ini, dia harus tahu apa itu. Bilu berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa. Sementara mereka berbicara, mereka terus berjalan maju. Tanpa instruksi mereka, pakaian orang kuning di sebelah mereka tidak akan menyerang. Mereka berjalan cukup jauh saat mereka berbicara. Sao Danon mendukung Anan, hatinya semakin gugup. Lalu suara air di sebelah telinganya. Tampaknya mereka kembali ke pantai tempat mereka mulai. Bilu kaget. Lalu menoleh ke wanita bertopeng itu, berkata, Bibi Negar, apakah ini, laut yang tak berbuah hati? Wanita bertopeng itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba menghela nafas, berkata, kegilaan hanya untuk sakit hati. Ya, ini adalah, laut tanpa hati, yang paling misterius dari 5 lautan. Ah! Mungkin dia masih muda, Bilu tidak memperhatikan kesedihan wanita bertopeng itu dalam kata-katanya. Dia bersemangat, berkata, sejak muda, aku mendengar ayah berkata, di dasar laut Heartless, itu adalah laut 9 Nethers. Dia mengatakan Bloodrop Cave terletak di dekat laut Heartless di bawah Forsaken Abyss. Sepertinya kita akhirnya menemukannya setelah 3 hari ini. Tetapi wanita bertopeng masuk diam, tidak membalasnya. Bilu sedikit bingung, tetapi tidak keberatan. Dia menoleh dan berkata, ya, aku akan menangkapmu dulu, lalu mencari gua tetesan darah. Dia melambaikan tangannya. Kelima pria berpakaian kuning itu melangkah maju dan siap bertarung. Di belakang Sao Danon adalah laut tanpa hati yang gelap dan tak berujung. Di depannya dikelilingi oleh pengikut Velkin. Tidak mungkin ada jalan maju dan mundur. Dia berada di jalan buntu. Bab 40 Abyssal Viperce. Anan bisa merasakan angin dingin datang dari laut tanpa hati di belakangnya. Dirinya tidak berdaya, juga sedikit pusing dan perasaan jijik, mungkin disebabkan oleh racun. Tidak perlu banyak pertimbangan, dia tahu jika Sao Danon tinggal di sini bisa menjaganya, keduanya akan mati. Dia berbalik, menatap Sao Danon. Pemuda itu gugup, otot Tiktenet, dan lengan yang digunakan untuk mendukung Anan memiliki terlalu banyak kekuatan karena gugup. Bahkan di matanya, ada keinginan untuk hidup, dan takut akan kematian.
Tapi, tidak ada tanda-tanda mundur. Zhang Shidi. Dia memanggil dengan lembut. Zhao Danon mendengarnya, bahunya juga bergerak, seolah dia akan menoleh. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menatapnya. Lu Shiji, di peron, bahkan belum lama ini, kamu telah menyelamatkanku. Aku tidak akan pergi. Zhao Danon ingin mengatakan beberapa kata-kata yang kuat, tetapi mereka semua pergi ketika dia berbicara, dan berakhir dengan, tidak pergi. Anan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Danon tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, apakah kata-kataku menyinggung perasaannya? Tetapi karena suatu alasan, sejak pertama kali dia melihat Anan, dia takut pada wanita esnya. Angin beku dari Heartless Sea meniup rambut wanita yang sunyi itu, dengan lembut menyapu wajahnya. Air laut Heartless tiba-tiba menjadi keras. Kegelapan, seperti desahan seseorang. Angin, seperti senyum mengerikan dari Heartless Sea, menertawakan dunia. Bilu tersenyum, memimpin 5 pria berpakaian kuning mengelilingi mereka. Zhao Danon mundur selangkah, lalu dia merasakan kakinya melangkah ke air yang membeku. Pada saat itu, laut Heartless perlahan meningkat dengan kekerasan, tiba-tiba, gelombang besar menghantam. Suara ombak mengejutkan telinga. Tingginya sekitar 30 kaki. Tidak ada seorang pun di daratan yang tidak terkejut, mereka nyaris tidak bisa berdiri. Wanita bertopeng yang berdiri di belakang memanggil dengan cepat, "Bilu, mundur." Bilu terkejut. Dia tahu Bibi Negar berpengalaman dan berpengetahuan, bahkan ayahnya menghormatinya, dia tidak ragu dan dengan cepat kembali. Begitu dia pindah, 5 pakaian kuning pria juga mengikutinya kembali. Hanya Zhao Danon dan Anan, yang berdiri paling dekat dengan laut, tidak siap dan terkena gelombang besar. Tubuh mereka basah dan kedinginan yang membekukan tulang sulit ditanggung. Setelah itu, semua orang melihat laut tanpa hati yang berubah. Di atas laut yang gelap, 2 lentera bersinar dengan cahaya hijau yang perlahan-lahan menjadi cerah. Tapi lentera itu aneh. Mereka bukan lingkaran normal, tetapi vertikal dan tipis. Di antara mereka ada 2 lubang yang gelap dan tipis, mengeluarkan niat dingin dan kejam. Ini benda ini. Wanita bertopeng itu bergetar, berkata, binatang itu masih belum mati. Bilu terkejut, bertanya, binatang? Bibi Negar, benda apa ini? Wanita bertopeng memandangi 2 lampu yang semakin dekat dan dekat dengan mereka di atas laut tanpa hati yang mengamuk, ada ketakutan dalam suaranya, itu, Abyssal Viper. Bilu terkejut, hampir tidak bisa percaya, bertanya, bukankah iblis itu sudah dibunuh oleh binatang suci Golden Bird dari rawa besar ribuan tahun yang lalu? Wanita bertopeng itu berkata dengan tergesa-gesa, rumornya seperti itu, tapi hari ini muncul di sini. Aku tidak tahu, Bilu. Abyssal Viper itu adalah iblis kuno. Sangat mematikan. Selain musuh alami Gold Bird, tidak ada yang bisa membunuh itu. Kita harus lari. Bilu mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba berbalik berkata, tapi bocah itu. Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya, berkata, jangan khawatir tentang hal itu sekarang, cepatlah. Bilu masih ragu-ragu. Tapi Zhao Danon dan Anan, yang masih berdiri di sebelah laut, setelah sekejap mata, mereka menahan napas. Mereka bisa melihatnya dengan jelas. 2 lentera yang tingginya hampir 2 lelaki adalah sepasang mata besar. Sejak dia memasuki Gua Taring, Zhao Danon terus melihat mata besar dan aneh. Dari mata iblis merah Nian Bos ke mata kepala babi Yasho, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan sepasang mata ini di depan mereka. Itu seperti benih dibandingkan dengan alam semesta. Angin laut tidak asin, tetapi udara yang menutupi bau darah. Ular hitam besar perlahan muncul di depan mereka. Tubuh bagian bawahnya berendam di air laut. Tidak ada seorang pun di sini yang mendekati setengah dari ketebalan tubuh ular ini. Tubuh bagian atas dan kepalanya sudah lebih dari 30 kaki jauhnya dari tanah. Mata ular bersinar dengan lampu hijau. Pada saat ini, ia melihat Humen yang seperti semut. Catatan 1. Zhao Danon tidak pernah tahu akan ada makhluk sebesar ini di dunia ini. Dia pikir Jadein Peak dari Master Spirit, Water Kirin, sudah menjadi yang terbesar di dunia. Tapi sekarang dibandingkan dengan Abyss Viper, ukuran Water Kirin tidak berbeda dengan anak anjing kecil.
Bukan hanya dia, juga Anan, dan Biluvelkin dan yang lainnya belum pernah melihat binatang raksasa seperti itu. Mereka semua terkejut di tanah, tidak dapat berbicara. Catatan 1, Selatan Air Hitam, memiliki ular purba, memakan rusa. Di Gunung Wu, Barat memiliki burung emas. Elisir Kaisar, 8 puasa. Burung emas di Gunung Wu, musuh ular purba ini. Abyss Snake, ular raksasa. Tubuh hitam, perut putih, mata hijau, lebar 40 kaki, panjang 1000 kaki. Makan pil abadi dan dapatkan umur panjang. Berusia 10.000 tahun. Hidup di rawa-rawa besar barat, rumor mengatakan itu juga hidup di laut. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.